Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di dalam pelajaran matematika, yaitu himpunan kuasa ya. Nah, ini ada di dalam topik himpunan ya sebenarnya. Nah, apa sih sebenarnya himpunan kuasa itu? Nah, himpunan kuasa itu adalah definisinya adalah seluruh seluruh atau semua ya, semua himpunan bagian dari sebuah himpunan. Jadi kalau dikumpulin, jadi himpunan itu kan mempunyai himpunan bagian-bagian ya. Mempunyai himpunan bagian, ada beberapa himpunan bagian dari sebuah himpunan ya. Nah, jika dikumpulkan semuanya, nah maka itu kita sebut sebagai himpunan kuasa ya. Dari bukan semua, sebuah himpunan. Oke. Nah, akan aku kasih contoh aja ya. Misalkan himpunan A gitu ya. Himpunan A memiliki anggota 1, 3, dan 5. Oke. Nah, kita akan mencoba menulis ya apa aja yang menjadi himpunan bagian dari A. Nah, kita akan mulai dari yang anggotanya 0 dulu ya. Yang anggotanya 0. Nah, kalau anggotanya 0 berarti himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Ingat ya, himpunan kosong ini selalu menjadi bagian dari setiap himpunan yang ada, ya. Jadi himpunan kosong yang pertama jika anggotanya 0. Nah, bagaimana jika anggotanya itu 1 ya? Nah, jika anggotanya 1, maka himpunan bagiannya adalah ya yang anggotanya 1 berarti hanya 1, terus 3 ini dan 5 ya. Nah, ini jika anggotanya 1. Nah, bagaimana jika anggotanya 2? Nah, berarti akan terjadi beberapa kombinasi ya. 1 dan 3 contoh yang pertama. 1 dan 3. Lalu berapa lagi? 3 dan 5. Lalu berapa lagi? 1 dan 5 gitu ya. Jadi ada 3 kombinasi jika anggotanya 2, ada 3 juga tadi kalau anggotanya 1 ya. Nah, lalu berikutnya jika anggotanya 3. Anggotanya 3, nah maka hanya 1, 1, 3, dan 5 lagi. Ini nggak bisa dibalik-balik ya, kalau himpunan itu dibalik-balik itu sama. Jadi 135 sama 531 sama 351 itu sama ya. Jadi hanya ada satu himpunan bagian dari himpunan yang bagian yang memiliki anggota 3. Nah, jadi kalau dikumpulkan, jadi banyaknya himpunan bagian dari A ini ada 8 ya. Nah, jadi kalau kita bilang seluruh kumpulan himpunan bagian dari A ini adalah himpunan kuasa. Nah, untuk himpunan kuasa kita menulis dengan simbol P dan A gini ya. Nah, ini adalah himpunan kuasa dari A. Jadi, himpunan kuasa dari A apa aja ya? Kita tulis saja semuanya ya, satu-satu. Dari mulai himpunan kosong, lalu 1 ya, 2, 3, 1, 3, nih. Lalu 3, 5, lalu 1, 5, dan 1, 3, dan 5. Nah, ini merupakan himpunan kuasa dari himpunan A ya. Jadi seluruh himpunan bagian dari himpunan A. Nah, berapakah jumlah dari himpunan kuasanya? Nah, kita bisa menulis N buka kurung P A ya. Nah, ini adalah jumlah seluruh himpunan kuasa. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Oh, ini ada kurung lagi ujungnya. Jadi ada 8 total himpunan kuasa dari himpunan A dengan anggota 3 gitu ya. Nah, untuk lebih jauhnya biasanya ada rumusnya untuk menentukan berapa jumlah anggota dari himpunan kuasa ini. Jadi contohnya begini, kita bisa menggunakan
yang namanya segitiga Pascal ya. Nah, segitiga Pascal itu kayak gini. 1, 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2 ya. Lalu 1 lagi. Nah, lalu berikutnya 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3 lagi, lalu 1 lagi. Nah, ini kita gunakan untuk, aku ganti warna ya, ini untuk himpunan bagian dari himpunan kosong ya. Jadi anggotanya cuma ada 1. Nah, untuk himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1, misalkan contoh A aja gitu ya. Nah, itu jumlahnya ada 2. Jadi 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1, 2 gitu. Jadi total anggotanya 2. Nah, untuk himpunan bagian dengan anggota A dan B, nah itu ada 1, 2, 1 tambah 2 tambah 1, 4 gitu ya. Jadi untuk himpunan bagian A sama B itu ada 4 himpunan kuasanya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, aku akan memberi contoh dengan himpunan bagian yang dengan anggota 3 ya. Karena tadi yang di atas juga anggotanya 3. Untuk himpunan bagian anggotanya 3, misalkan A, B, dan C ya. Nah, berarti totalnya adalah, total himpunan kuasanya adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Totalnya 8 ya. Nah, benar kan? 8. Nah, kenapa begitu? Nah, karena begini. Jadi, ini yang pertama ini, oh ya, yang dari sini dulu ya. Ini adalah untuk himpunan bagian dengan anggota 0. Nah, jadi himpunan bagian dengan anggota 0 kan himpunan kosong ya. Yang ini tadi. Jumlahnya ada berapa? Ada 1 anggota kan ya. Nah, jadi yang paling kiri itu adalah untuk himpunan bagian dengan anggota 0. Nah, pindah ke kanannya itu adalah untuk himpunan bagian dengan anggota 1. Nah, jadi untuk himpunan bagian dari A, B, C dengan anggota 1 akan berjumlah 3 anggota. Coba kita lihat lagi ya. Tuh, yang anggotanya 1 jumlahnya ada 3 kan ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, ke kanan lagi. Nah, ini adalah untuk himpunan bagian dengan anggota 2. Jadi himpunan bagian dengan anggota yang 2, himpunan bagian dengan anggota 2 itu ada 3, ada 3 ya. Ada 3 anggotanya. Nah, jadi untuk himpunan bagian dengan anggota 2 ada 3 kan? 1, 3, 3, 5, dan 1, 5 gitu. Nah, lalu untuk himpunan bagian dengan anggota 3, untuk himpunan bagian dengan anggota 3 gitu. Ada 1, ya kan? Bener kan yang terakhir? Untuk himpunan bagian dengan anggota 3 hanya ada 1 gitu. Nah, jadi ini adalah segitiga Pascal digunakan untuk melihat berapa jumlah anggota dengan himpunan bagian dengan jumlah anggotanya berapa gitu. Ya agak ribet sih ya. Nah, tapi ya beginilah, ini untuk informasi aja biar kalian mengerti ya. Nah, jadi untuk himpunan bagian dengan anggota 3 pasti total himpunan kuasanya ada 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ya. Nah, kalau kita panjangin lagi segitiga Pascalnya ya, kan berarti ini ada 1, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, terus 1 ya. Nah, berarti ini kita gunakan untuk himpunan bagian
B, C, D gitu. Nah, jadi untuk himpunan bagian dengan anggota A, B, C, D atau 4 anggota gitu ya, berarti total himpunan kuasanya ada, ditambah aja semuanya. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4, 15, 15 tambah 1, 16 gitu. Nah, ini untuk yang anggotanya 0, jadi yang anggotanya 0 akan berjumlah 1. Untuk himpunan bagian dengan anggota 1 ada 4, ada 4 jumlahnya. Nah, untuk yang anggotanya 2 akan ada 6 gitu ya. Anggotanya 3 akan ada 4, anggotanya 4 akan ada 1 aja gitu. Nah, seperti itulah caranya ya. Nah, atau untuk rumusnya bisa juga dengan menggunakan ini ya. Jadi banyaknya anggota itu dirumuskan dengan ya, jadi rumusnya untuk banyaknya anggota dituliskan dengan rumus N P A ya. 2 pangkat N. Jadi untuk jika jika jumlah anggotanya 1, contoh seperti ini ya. Aku bikinin tabelnya lagi. Nah, jadi seperti ini. Untuk himpunan kosong anggotanya 0 ya. Jadi PA-nya atau himpunan kuasanya hanya ya dia saja gitu ya. Nah, berarti dia jumlah himpunan kuasanya hanya ada 1 ya. Atau kalau kita masukkan ke rumus adalah 2 pangkat jumlah anggotanya. N ini adalah jumlah anggota. 2 pangkat 0, 1 ya. Nah, kalau misalkan himpunan A dengan anggota 1 ya, banyak anggota 1, berarti himpunan kuasanya ada 2 ya, himpunan kosong dan himpunan itu sendiri A. Jadi, kalau kita masukkan rumus 2 pangkat 1 atau 2 ya, jadi ada 2 himpunan kuasanya. Nah, lalu kalau jumlah anggotanya 2, nah ini kan bisa himpunan kosong, lalu A sendiri, terus B sendiri, dan A dan B gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4. Nah, ini kan anggotanya 2. Berarti kalau kita masukkan rumus kan 2 pangkat N, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 4. Nah, ada 4 anggota, ada 4 himpunan kuasanya. Nah, lalu kalau 3, yang kayak tadi ya, berarti 2 pangkat 3 atau 8 ya. Kita tulis misalkan himpunan kosong, lalu yang tadi ya, A sendiri, B sendiri, C sendiri, lalu AB, BC, AC, dan ABC yang terakhir ya. Nah, ini kalau kita hitung kan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi rumusnya adalah untuk jumlah beberapa banyak anggotanya, himpunan kuasanya akan menjadi 2 pangkat N ya. Misalnya ada 5 ya berarti 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, jadi seperti itulah cara mencari jumlah himpunan kuasa dengan menggunakan rumus 2 pangkat N ya. Oke, itu aja yang mau aku jelaskan tentang himpunan kuasa ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.